Halo Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Kita sungguh bersyukur kita boleh kembali berjumpa melalui Sapaan Gembala GKI. Dan kali ini bersama dengan saya, Pendeta Krisnadi Putra Hendarta dari GKI Peterongan Semarang. Kita akan bersama merenungkan kitab kita dengan tuntunan tema Jadilah Kehendak-Mu. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapak yang baik, sesaat lagi kami akan membuka kitab kami, membaca bagian di dalamnya dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya firman ini sungguh-sungguh boleh kami hidupi dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah pada setiap kami ya Bapa, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Lukas 22, ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Lukas 22 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Di sana tertulis demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata pada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu, lalu ia berlutut dan berdoa, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian kitab yang kita baca tentu mengingatkan kita pada peristiwa Kamis Putih. Tepat setelah Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama dengan para muridnya, lalu kemudian Yesus menyempatkan diri untuk berdoa di Taman Getsemani, atau yang tertulis dalam Alkitab kita di Bukit Zaitun. Sebelum Yesus menapaki jalan salibnya, sebelum ia menempuh derita yang harus ia tanggung, ia berdoa terlebih dahulu. Dan doanya menjadi doa yang begitu khas karena kita mengingat akan peristiwa ini. Kata-katanya seperti ini, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Pertanyaan cepat untuk kita renungkan saat ini. Beranikah kita berdoa seperti Yesus? Oh, tentu saja. Sebagai orang Kristen kita akan mengatakan, ya harus demikian. Seperti apa yang Yesus lakukan itu menjadi teladan yang harus kita ikuti. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kita berani untuk mengakhiri setiap doa kita dengan mengatakan, "Jadilah kehendak-Mu"? Lalu kita masih mengingat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang menyertakan, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Ya berarti harus doa kita mengingat bahwa di atas segala yang kita mohonkan, jadilah kehendak Tuhan. Ya, tapi pertanyaannya lagi, seberapa sering kita mengakhiri setiap doa kita dengan mengatakan, "Bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Atau sederhana kita mengatakan, "Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu." Tidak setiap kali, tidak sering. Adakah kita takut untuk mengucapkan doa semacam ini? Saya pernah mendengar dalam sebuah persekutuan doa, ada yang membagikan ceritanya bagaimana dia takut untuk mendoakan kalimat ini secara spesifik, terutama ketika orang yang betul-betul ia kasihi sedang sakit keras. Dan dalam kondisi seperti itu, dia berdoa, memohon kesembuhan bagi orang ini, tetapi dia tidak mengakhiri dengan katakan, "Bukan kehendak-Ku ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Dia tidak siap karena dia berpikir kalau dia berdoa seperti itu, nanti hasilnya akan berbeda dari apa yang dia harapkan. Karena kalau dia berdoa, "Tuhan, jadilah kehendak-Mu",
takut orang yang ia kasihi ini akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi dia mempersiapkan dirinya, dia mempersiapkan hatinya, dia tidak mengucapkan kalimat itu sampai ketika dia siap, dia pada akhirnya mengucapkan kalimat itu juga. Ya Tuhan, bukan kehendakku, jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Dan betul, orang yang dikasihi akhirnya berpulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, realita mengatakan kadang kita menjadi sulit untuk berdoa, ya Tuhan jadilah kehendak-Mu. Atau Tuhan, di atas segala yang saya mohonkan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Kenapa? Karena seringkali, seperti cerita tadi, kita sering disampaikan bahwa kehendak Tuhan bisa saja berbeda dan sering kali berbeda dari yang kita inginkan. Dan ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang buruk, pengalaman-pengalaman yang buruk, ketika kenyataan tidak seperti yang kita harapkan, orang-orang terdekat kita datang menghampiri kita dan mengatakan, Tuhan punya kehendak lain, Tuhan punya jawaban lain atas doamu, Tuhan mengatakan yang lain dari apa yang kau inginkan. Terima aja. Dan itulah kehendak Tuhan. Jadi seringkali kita berpikir bahwa ya betul, Tuhan selalu punya keinginan yang berseberangan dengan keinginan kita. Keinginan kita selalu jelek, selalu tidak baik. Meskipun kadang kita pikir, wah ini memang yang terbaik buat kita. Tapi Tuhan bisa atau sering menginginkan yang berbeda dari kita. Tuhan punya kehendak yang lain, bahkan yang tampak bagi kita buruk. Sehingga akhirnya kita takut untuk mengucapkan, Tuhan jadilah kehendak. Itu tadi peristiwa dengan orang sakit. Sederhananya ketika kita besok akan menghadapi ujian, beranikah kita mengatakan, Tuhan inilah persiapanku, Tuhan sempurnakan, besok aku mau ujian. Tuhan kiranya berkati supaya ujian itu boleh aku lalui dengan lancar, dengan baik, dan aku boleh memperoleh hasil yang terbaik. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Beranikah kita berdoa seperti itu? Enggak. Karena kita takut, sekali lagi, Tuhan punya kehendak yang lain. Tuhan mungkin ingin menguji kita, atau Tuhan saat itu ingin menghukum kita, atau Tuhan saat itu pokoknya tiba-tiba ingin memberikan kita hasil yang buruk. Mungkin kita mengingat peristiwa Ayub dan Tuhan bisa secara random memberikan pengalaman yang buruk buat kita, jadi kita nggak berani mengucapkan doa itu. Atau lebih sederhana lagi, ketika kita hendak menempuh perjalanan panjang, lalu kita menyempatkan diri berdoa, kita mengatakan, Tuhan kami akan berangkat, Tuhan tolong sertai kami dalam perjalanan, tibakan kami dengan selamat sampai di tempat tujuan kami, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Tidak mungkin kita berdoa seperti itu, karena kita takut, karena kita seringkali diisi otaknya, oh Tuhan itu sering menginginkan hal yang berbeda dari kita. Jadi kalau kita berdoa kayak gitu, nanti Tuhan bilang, oh ya benar, saya kasih yang berbeda dari apa yang kau kehendaki, apa yang kau inginkan. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang lucu dan mungkin imajinatif buat kita, yang mungkin kita bayangkan dan enggak lah, kita enggak berdoa seperti itu. Ya sudah, pokoknya kalau untuk beberapa hal saya berdoa tanpa mengucapkan jadilah kehendak-Mu, tapi untuk beberapa hal saya akan berdoa seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau kita sungguh-sungguh dalam doa kita, kita pun harus mengingatkan diri kita bahwa di atas semuanya ini kehendak Tuhan yang terjadi. Masihkah kita takut dengan kehendak Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kalau kita tidak percaya Tuhan punya kehendak yang baik untuk kita, kalau kita tidak percaya Tuhan pun menginginkan seperti yang kita inginkan, sesuatu yang baik, sesuatu yang menyukakan hati kita, sesuatu yang menggembirakan diri kita, siapa lagi yang bisa kita percayai? Bukankah Dia Allah yang mengatakan kepada kita,
Aku punya rancangan-rancangan yang baik untukmu. Aku merancangkan rancangan damai sejahtera untukmu dan bukan rancangan kecelakaan. Aku ingin memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Masihkah kita percaya bahwa Allah kita merancangkan, menginginkan, menghendaki yang baik juga untuk kita? Jadi Bapak Ibu Saudara, ajakan firman Tuhan hari ini sederhana. Percayalah bahwa Tuhan itu baik dan kehendaknya itu juga baik. Ketika kita mengatakan, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu, dan kita menginginkan yang baik dan selaras dengan apa yang Tuhan inginkan, percayalah Tuhan akan memberikan hal itu. Tidak mungkin Tuhan akan memberikan pada kita hal-hal yang buruk hanya untuk mencobai kita, hanya karena iseng, hanya karena ingin membuat kita menderita. Tuhan mana yang sedang kita percayai? Percayalah akan kebaikan Tuhan, karena itu yang kemudian menuntun jalan kita, membuat kita tidak khawatir lagi dalam memandang masa depan, membuat kita mendapatkan kepastian untuk melihat hari esok, dan kita bisa terus berdoa, mengakhiri setiap doa kita dengan mengatakan, jadilah kehendakmu. Inilah kehendakku ya Bapa, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kiranya Tuhan memampukan kita sekalian untuk selalu menyelaraskan hidup kita dengan rencananya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, inilah perenungan kami, dan kami mau senantiasa percaya akan kebaikan Tuhan. Percaya bahwa Engkau punya rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Dan kami siap untuk mengakhiri setiap doa kami dengan mengatakan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku yang jadi. Karena seringkali bahkan kami tidak tahu apa yang kami kehendaki, apakah itu sungguh-sungguh baik bagi kami. Tetapi kami tahu, kami percaya, kami punya Allah yang sangat baik, Allah yang sangat mengasihi kami. Dan kami mau memasarkan hidup kami pada kehendak Tuhan. Biarkan jalan kami sekarang dan seterusnya senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Demikian Sapaan Gembala GKI kali ini. Sampai ketemu pada Sapaan Gembala GKI berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.